Indonesia punya luas lahan pertanian padi terbesar ketiga di dunia. Tapi sampai saat ini Indonesia masih terpaksa harus impor jutaan ton beras dari luar negeri. Cuma buat memenuhi permintaan konsumsi dalam negerinya. Di sisi lain, negara tetangga kita seperti Thailand dan Vietnam, mereka berhasil jadi eksportir beras nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Dengan kualitas beras yang terstandarisasi, biaya produksi yang jauh lebih murah dan otot produksi yang jauh lebih maksimal. Padahal, luas wilayah pertaniannya lebih sempit dari Indonesia. Wah, kenapa bisa gitu ya? Apa wilayah Indonesia kurang subur? Tentu aja enggak. Kondisi geografis Indonesia malah sangat diuntungin. Soalnya dikelilingi sama gunung berapi, yang hasil endapan abu vulkanik yang kaya nutrisi, dan juga ideal banget buat pertumbuhan tanaman padi. Belum lagi curah hujan yang tinggi, saat mendukung pertumbuhan tanaman padi yang ngebutuhin kelembapan tinggi. Indonesia tuh juga punya keanekaragaman genetik padi yang sangat kaya, di mana varietas padi ini bisa ngasih banyak fleksibilitas, buat bisa punya ketahanan terhadap hama dan penyakit. Terus, apa yang bikin Indonesia masih harus impor beras dari luar negeri? Dan malah kalah telak sama negara tetangga yang udah bisa maksimalkan potensi negaranya dan jadi eksportir beras kelas dunia. Ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mutu dan kualitas gabah hasil panen petani kita belum terstandarisasi. Kadang kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal itu bisa bikin serapan Bulog buat beras dalam negeri jadi nggak optimal. Dan terpaksa dia harus jaga cadangan stok beras dengan cara impor beras yang standar kualitasnya lebih stabil. Yang kedua adalah proses produksi petani padi kita itu nggak efisien. Dan harga beras kita kalah murah kalau misalnya dibandingin produk impor yang kualitasnya sama. Biaya produksi beras di Indonesia bisa sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Thailand. Dan hal ini bikin harga beras kita kalah saing, karena jatuhnya lebih mahal daripada negara-negara tetangga. Nah, itu faktor yang bisa bikin Indonesia kalah total dari sisi pertanian sama negara-negara tetangga. Dan sebetulnya, kalau kita ngomongin masalah mutu nih, kualitas yang gak terstandar, dan biaya produksi yang mahal, semua itu bisa ditarik ke satu benang merah, yaitu kita kalah dari sisi teknologi pertanian. Teknologi lah yang bikin hasil produksi itu bisa punya standar mutu yang stabil. Dan hanya teknologi juga yang bikin biaya produksi itu bisa ditekan. Jadi harga jualnya bisa lebih bersaing. Coba deh sekarang, apa yang kamu bayangin ketika dengar kata petani? Mungkin sebagian besar dari kita masih ngebayangin para petani tradisional yang lagi ngebajak sawah. Atau nanam padi dengan tangan kosong. Dan juga ngolah hasil panen dengan cara tradisional. Padahal kalau di luar negeri, itu profesi petani udah nggak identik sama aktivitas pertanian tradisional. Profesi pertanian di luar negeri itu justru erat banget sama pemanfaatan teknologi pertanian yang udah canggih-canggih. Bahkan negara Cina yang produksi pertaniannya kenceng banget, pemanfaatan teknologi pertanian itu udah mencakup semua prosesnya. Mulai dari penanaman bibit, pengairan irigasi, pemupukan lahan, sampai proses panen dan juga penggilingan itu udah pakai teknologi yang modern. Pengamat ekonomi indef, Fabima Yudhistira itu pernah nyebut kalau teknologi pertanian di Indonesia masih tertinggal. Soalnya kesadaran teknologi di kalangan petani masih rendah banget dan minimnya dukungan dari pemerintah buat pengadaan teknologi dan pelatihan keterampilan. Menurut laporan Bank Dunia di tahun 2018, baru sekitar 10% doang petani Indonesia yang pakai teknologi modern. Bayangin aja nih, buat ngolah hasil panennya, masih banyak petani yang gak punya alat buat ngeringin hasil panen. Jadinya, mereka sekadar jemur seadanya aja, dan proses penggilingan gabah secara tradisional itu gak efisien. Soalnya, banyak gabah yang kebuang-buang percuma. Kondisi ini beda banget sama petani di Thailand dan Vietnam. Ya, sebagian besar pertaniannya udah mengadopsi teknologi modern secara luas. Mereka punya akses dan dukungan pelatihan yang baik. Kayaknya rice milling unit yang merupakan peralatan pengolahan hasil panen padi yang bisa mengolah gabah buat jadi beras. Bayangin aja nih, dengan punya akses peralatan modern kayak rice milling unit ini, petani udah bisa menghemat waktu dan tenaga yang gede banget.
Karena dengan alat ini, hasil gabah top padi dengan sekam bisa diperoleh sekaligus. Mulai dari tahap pembersihan, pemisahan sekam, proses grading dan sorting kualitas beras juga bisa otomatis. Dan pemanfaatan teknologi inilah yang bikin hasil beras dari negara tetangga bisa punya standar mutu yang stabil. Dan juga biaya produksi yang murah. Bayangin aja nih, kalau cara tradisional di mana para petani harus nyuci, gabah ngejemur seadanya, ngegiling pakai cara tradisional, yang nggak heran lah kalau diproduksinya juga nggak maksimal. Proses yang ribet ini juga bikin banyak petani padi terpaksa ngejual hasil panen dalam bentuk gabah yang harganya tuh nggak stabil dan jauh lebih murah. Kalau misalnya dibandingin, mereka ngejual dalam bentuk beras yang udah dikemas dengan standar yang layak. Bayangin aja, cuma gara-gara beda soal teknologi, negara Thailand itu bisa panen sampai 5 kali setahun. Sementara kita di Indonesia, paling cuma bisa panen maksimal 2 kali setahun. Makanya gak heran ya, menurut data BPS, masih ada puluhan juta petani Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan rata-rata pendapatan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Padahal, coba aja petani kita bisa punya akses yang sama terhadap adopsi teknologi pertanian modern. Coba kalau para petani kita dapat kesempatan pelatihan, supaya mereka tuh bisa nikmatin kemajuan teknologi pertanian. Dan ujung-ujungnya bisa ngejual hasil panen mereka dalam bentuk hasil jadi, yang udah layak konsumsi dan bisa dijual dengan harga tinggi. Nah, semoga pembahasan dari aku ini bisa menambah wawasan kamu semua ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Bye-bye.